Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif hadal kitab salam taufiq ila jami' masyayikhina wa muallimina hadratin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap jamaah musalla al-jihad, segenap pengurus majlis taklim, para sesepuh, orang tua, tokoh masyarakat, dan para ustadz dan seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul kembali sama-sama kita untuk mencari ilmunya Allah, untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita kitab Sulam Taufik sudah menyelesaikan pembahasan tentang ibadah dalam agama atau dalam pembahasan fikih. Itu ada yang disebut dengan ibadah, ada yang disebut dengan muamalah. Yang ibadah mulai dari awal kemarin ada syahadat, kemudian ada sholat, kemudian ada puasa, dan juga ada haji kemarin, ada umroh. Ini adalah bagian dari ibadah. Pembahasan fikih yang masuk dalam kelompok ibadah. Yang berikut ini adalah pembahasan fikih yang hubungannya dengan muamalah. Muamalah itu ada kaitannya antara kita dengan orang lain. Jadi sifatnya ini sebuah transaksi atau sebuah akad antara kita dengan orang lain. Ini kemudian dalam Islam juga diatur. Dalam Islam diantara muamalah yang paling kita kenal dan akrab dengan kita jual beli. Jual beli itu masuk bukan dalam bab ibadah, tapi dalam bab muamalah. Apakah jual beli itu ibadah? Ibadah secara ghair mahdhah. Ibadah secara sebutannya disebut sebagai ibadah, tapi ibadah ghair mahdhah. Karena yang disebut dengan ibadah itu, hadirin, ibadah di luar konteks fikih ya. Di luar konteks fikih yang disebut dengan ibadah itu adalah semua perbuatan yang Allah ridho kepada kita melakukannya dan kita niatkan untuk Allah, maka jadi ibadah. Ngelongin ini, Partai, ngelongin bini. Allah ridho nggak kira-kira itu? Ridho. Niat lillahi ta'ala ibadah. Makan, Allahumma barik lana. Itu kan perkara yang biasa-biasa aja. Tapi Allah ridho karena makannya kita ini makannya supaya kuat ngaji. Amin nggak Pak? Amin. Makannya kita supaya kuat sholat jamaah. Amin. Pokoknya makannya kita ini buat ibadah, maka Allah ridho. Kita niatkan untuk ibadah, jadi ibadah. Makan, kemudian bermuasyarah dengan istri, itu juga termasuk ibadah, walaupun dia bukan ibadah mahdhah, tapi ibadah ghair mahdhah. Ini di luar konteks fikih. Demikian juga dagang kalau di luar konteks fikih, perdagangan atau jual beli di luar konteks fikih, ini maka termasuk ibadah kalau kita niatnya dagangan kita atau jual beli kita ini kita niatkan untuk modal atau untuk bekal kita, ibadah mahdhah. Untuk bekal kita sholat kan perlu beli sarung juga. Untuk bekal kita menafkahi keluarga perlu yang namanya uang juga. Maka dengan niat itu berdagang atau jual beli meskipun bukan termasuk ibadah yang mahdhah, tidak seperti sholat, maka dia tetap digolongkan kepada ibadah kalau niatnya lillahi ta'ala. Ini di luar konteks fikih. Nah di dalam konteks fikih, dalam pembahasan fikih, maka jual beli, kemudian pinjam meminjam dan lain sebagainya, ini masuk kelompok pembahasan muamalah namanya. Muamalah atau sifatnya sebuah akad antara satu orang dengan orang yang lain. Ada di halaman 59, betul ya? Halaman 59. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin.
yajibu ala kulli muslimin mukallafin alla yadkhula bi syai'in hatta ya'lama ma ahallallahu ta'ala minhu wa ma harrama lianna Allah subhanahu wa ta'ala ta'abbadana bi asya'a fala budda min mura'ati ma ta'abbadana bihi. Untuk setiap orang muslim yang mukallaf, yang sudah akil baligh, maka dia tidak boleh bergelut atau tidak boleh masuk ke dalam satu urusan kecuali dia sudah mengetahui apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan dalam perkara tersebut. Karena sesungguhnya Allah sudah memerintahkan kita dengan beberapa perkara atau dengan beberapa hukum-hukum yang kita wajib menjaganya. Semua dari segi kehidupan kita itu memang sudah diatur oleh syari'. Syari' ini Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diatur bagaimana caranya kita hidup di dunia ini. Mulai dari hal yang besar-besar seperti jual beli, mencari nafkah, sampai hal-hal yang kecil. Itu adalah ketetapan dari Allah sebagai syari'. Nanti produknya atau hasilnya disebut dengan syariat. Allah itu syari' yang memberikan syariat. Allah itu syari'. Nah, hukum-hukum yang disebut dengan syariat sampai hal yang kecil-kecil. Syariat itu mencakup segala macam, mencakup segala sisi kehidupan kita, hadirin. Termasuk yang kecil-kecil. Termasuk di antara syariat itu adalah bagaimana cara kita masuk kamar mandi. Itu syariat. Masuk kamar mandi duluin kanan apa kiri? Kiri. Kaki kan ya, bukan tangan kiri kan ya? Kaki kiri, duluin kaki kiri. Keluar kamar mandi kanan. Pakai baju kanan dulu. Buka baju kiri. Itu yang kecil-kecil gitu, itu termasuk syariat juga. Karena syariat tidak hanya mengatur hal-hal yang besar-besar, tapi juga mengatur hal-hal yang kecil-kecil. Sampai cara kita buang air itu bagaimana ceboknya, bagaimana menghadapnya, ini diatur semua oleh Rasulullah SAW. Artinya diatur di sini adalah dituntun, bukan Rasulullah kemudian membebankan kita, bukan, tapi kita dituntun supaya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dituntun oleh Rasulullah SAW ini adalah untuk menghindarkan kerusakan, hadirin. Contoh begini aja misalnya. Dalam Islam itu kita dilarang hukumnya. Dalam Islam kita hukumnya itu dilarang, makruh, atau bahkan ada yang mengatakan haram. Kita kencing di tulang belulang itu nggak boleh. Ada tulang kita kencingin nggak boleh. Kenapa? Karena itu merugikan pihak lain. Siapa pihak yang dimaksud? Ulama-ulama fikih pasti menjelaskan ini merugikan bangsa jin. Karena tulang itu makanannya jin. Gitu pada ya. Makanannya jin. Jadi kalau soto banyak tulangnya. Tulang Jawa, tulang Medan. Tulang Medan, om temennya tulang Medan tuh. Tulang itu, jin itu makannya tulang. Makanya dilarang oleh syari', dilarang oleh Rasulullah, jangan kencing di tulang belulang. Karena tulang belulang itu masih dimakan sama jin, itu nggak boleh. Atau kencing di lubang, itu juga nggak boleh, dilarang juga. Ini kecil-kecil, hal yang kecil-kecil ini dituntun oleh Rasulullah. Kenapa kencing di lubang nggak boleh? Karena di situ mungkin ada makhluk hidup yang lain, semut, tikus. Iya kalau semut. Nah, kalau kobra, habis ya, ular ketemu sama ular, kan kasihan, mati malah. Ada kerusakan atau ada madharat di sini. Ada kerusakan yang dihindarkan. Allah dan Rasulnya menuntun kita dengan syariat yang sedemikian lengkap sampai yang kecil-kecil. Ini adalah untuk menghindarkan kerusakan, bukan membebankan kita, tapi menghindarkan kerusakan supaya kita selamat dari kerusakan di dunia ini, juga selamat dari kerusakan di akhirat nanti. Itu tujuannya syariat tuntunan. Saya katakan tadi syariat itu sangat luas, mencakup apa aja, mencakup hal-hal yang kecil dan hal-hal yang besar, seperti termasuk diantaranya seperti sholat, agama, yang rukun-rukun agama yang sifatnya besar sampai haji, kemudian nikah termasuk ada syariatnya, termasuk yang tadi saya katakan buang air itu termasuk syariat. Semua hampir hadir.
Agama-agama lain mungkin ada aturan syariat, tapi tidak selengkap Islam. Tidak selengkap Islam. Islam itu benar-benar menuntun sangat lengkap dari sisi-sisi kehidupan kita, mulai dari kita melek mata sampai merem lagi. Itu diatur oleh Islam. Adapun agama-agama lain mungkin tetap membentuk yang namanya jiwa, itu dibentuk. Jiwa sebutannya kita ruh, mungkin orang-orang di agama lain sebutannya itu sebagai jiwa atau nyawa misalnya. Ini tetap dibentuk supaya jadi jiwa yang ikhlas misalnya, jadi jiwa yang sabar, jadi jiwa yang tenang misalnya. Agama-agama lain membentuk itu, membentuk lain, tapi pembentukannya biasanya hanya sekedar mengingat, nggak ada yang namanya aturan-aturan syariat, sedikit sekali. Nah, adapun Islam ini sangat luas dan sangat komplit paketnya, paket komplit, udah dituntun semua, udah diajarkan semua oleh syariat. Dari sini hadirin, maka penerapan syariat Islam misalnya dulu kan pernah ada tuh, mungkin saudara-saudara pernah dengar ada yang ada yang mengusulkan, agak maksa ngusulinnya, supaya 7 kata di sila pertama Pancasila itu dikembalikan lagi, yang pernah dihapus di Piagam Jakarta. Bahwasannya sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk agama Islam. Kewajiban menjalankan syariat Islam. Ingat loh, syariat Islam itu dari melek mata sampai merem mata lagi. Kewajiban. Yang ngawasin siapa? Polisi. Yang ngawasin orang Islam kencing terus siapa? Yang ngawasin orang Islam masuk kamar sama bininya siapa? Emang diawasin semua? Repot. Kalau kita dimaksudkan itu syariat adalah seluruhnya, itu repot, dan nggak bisa kita sederhanakan syariat itu hanya soal sholat, haji, nikah juga termasuk syariat. Yang penting itu dalam hukum-hukum Indonesia sudah ada yang diserap, seperti hukum di KUA, hukum pernikahan itu udah ngambilnya udah dari kitab-kitab, dari Fathul Qorib udah. Walaupun istilahnya hanya hukum pengadilan agama gitu aja, pengadilan agama Kementerian Agama Republik Indonesia, tetap itu ngambilnya di Fathul Qorib. Jadi mereknya nggak ada nggak apa-apa, merek Islamnya nggak ada nggak apa-apa, yang penting ada ajarannya di situ. Nah, syariat ini sangat luas. Syariat ini mencakup hal-hal yang kecil-kecil. Dalam pembahasan Sulamut Taufik ini, setelah pembahasan ibadah, maka dibahas pembahasan syariat yang berikutnya, yaitu tentang muamalah. Orang yang bergelut, kita yang bergelut dengan satu urusan atau dengan satu perkara seperti jual beli misalnya, maka kita harus mengetahui apa yang Allah haramkan dan apa yang Allah perintahkan, Allah halalkan. Yang Allah halalkan boleh kita laksanakan, yang Allah haramkan harus kita jauhkan. Waqad ahallallah waqad ahallal bai'a wa harrama riba wa qad qayyada asy-syar'u hadzal bai'a bi alati ta'rif bi quyudin wa syurutin wa arkanin la budda min mura'atiha. Karena sungguhnya Allah sebagai syari', sebagai yang menetapkan syariat, itu sudah menghalalkan jual beli dan sudah mengharamkan riba, dan Allah memberikan qayyid atau memberikan batasan-batasan, kaidah-kaidah tertentu tentang jual beli dengan syarat-syarat, dengan rukun-rukun yang harus kita jaga. Fa'ala man aradal bai'a wasyira'a ayyata'allama dzalika. Maka orang yang hendak melakukan jual beli harus mempelajari itu, mempelajari hukum-hukum syara'. Wa illa akal riba, maka jika tidak, maka dia akan terjerumus pada makan barang riba. Sya'a am aba, baik dengan keadaan memilih atau bisa dia memilih, atau dengan keadaan enggan, artinya mau tidak mau. Orang yang nggak tahu ilmu tentang mana yang halal, mana yang haram, nggak tahu ilmu mana itu jual beli, mana itu riba, maka dia mau tidak mau akan terjerumus di dalam riba. Oleh karenanya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ngaji, cari ilmu, ini hukumnya fardu
terutama ilmu-ilmu yang sifatnya sangat dibutuhkan. Sering saya contohkan, kalau yang dibutuhkan saat itu ilmu sholat karena dia mu'alaf misalnya, maka ilmu halnya, ilmu yang saat itu dibutuhkan adalah wudhu dulu, kemudian sholat, berikut dengan bacaan Fatihah dan sebagainya. Nah, kita yang udah Islam dari lahir semua ya Islamnya, kita yang Islamnya dari lahir, udah apal sholat, udah wudhunya juga udah sempurna semua, maka ketika akan masuk dalam jual beli, contohnya di sini harus ngaji lagi tentang jual beli, harus mengetahui hukum jual beli, mana jual beli dan mana riba. Ini sudah Allah tetapkan dan sudah jelas, ya sudah jelas bedanya jual beli dengan riba. Bedanya itu hadirin, para ulama mengatakan bedanya jual beli dengan riba itu, kalau jual beli harus ada barangnya, iwat istilahnya, harus ada produk yang dijualnya. Kalau nggak ada barangnya, tapi semata-mata duit doang, maka itu riba. Kalau ada kelebihannya riba. Ada orang misalnya dia jual apa? Dia jual mata uang, falas. Barangnya apa? Produknya mata uang juga. Atau dibeli pakai apa? Dibeli pakai mata uang lagi. Dibeli pakai mata uang lagi. Terus nggak ada barang tukeran nih, nggak ada. Itu aja barangnya, riba itu bisa masuk ke dalam barang gitu. Tapi kalau ada barangnya, belanja orang ini belanja motor, dia beli, dia ngangkatnya itu 10 juta, kemudian dia jual 15 juta, meskipun untungnya setengahnya nggak apa-apa, karena ada barangnya, itu bukan riba. Bedanya secara singkat seperti itu. Nanti akan ada bab-bab tersendiri. Dan biasanya dalam riba itu ada sifat merugikan pihak lain yang sangat merugikan. Jadi benar-benar nyekek istilah kita itu, benar-benar nyekek. Ini perbedaan jual beli dan riba. Harus diketahui, orang yang ingin bergelut dengan jual beli maka harus belajar dan mengetahui hukum-hukum tentang jual beli. Perdagangan misalnya, dagang. Orang setelah kita bisa membedakan mana jual beli yang boleh kita ambil untung di dalam jual beli dan mana riba, kita nggak boleh ambil untung kalau semata-mata minjemin uang atau membeli uang kemudian dengan untung, maka tidak boleh. Setelah mengetahui semua, maka kita masuk ke dalam jual beli. Oh, ini yang namanya dagang begini. Nah, dagang itu juga harus tahu syarat dan rukunnya. Di antara syarat-syarat dagang itu hadirin, syarat-syarat jual beli, di antaranya barang yang dijual itu harus barang yang suci, nggak boleh barang najis. Nggak boleh kita jual beli tai kotok misalnya, buat pupuk apa kalau orang Jawa bilangnya teletong. Nah, jadi tai nggak boleh kalau jual beli, akadnya jual beli, ini bayarin nih tai gua buat pupuk gitu, tai lu nggak, maksudnya tai dari ini kandang gua buat pupuk. Kalau akadnya jual beli nggak boleh, karena nggak boleh jual beli barang yang najis. Kemudian syarat di antara jual beli juga itu harus ada sesuatu yang sifatnya bermanfaat, harus ada manfaat. Kalau yang nggak ada manfaatnya nggak boleh diperjualbelikan. Jual beli bang, jual beli apa bang? Ini beras. Oh, beras literan bang? Enggak, satu mata doang. Ya, beras buat apa satu mata? Nggak ada manfaatnya, nggak boleh. Jual beli harus ada manfaatnya. Kemudian jual beli itu juga syaratnya barang yang dijual ini harus bisa dikuasai atau harus bisa diakses. Subuh apa zuhur? Itu waktu Uzbekistan itu. Barang yang dijual itu harus bisa dikuasai oleh pembeli dan penjual. Kalau nggak bisa dikuasai, nggak bisa diambil, nggak bisa. Orang jualan misalnya, bang, saya jual apa? Jual ini, jual burung, apa burung yang paling mahal sekarang bang? Murai. Hah? Murai. Jual bang, saya jual murai. Berapa? Cangkoknya? Ya berapa harganya? 5 juta. Ya udah, mana sini bawain. Lagi terbang lu bang, ambil diri. Nah, nggak boleh itu. Karena yang jual juga kagak bisa ngambil, yang beli juga nggak bisa ngambil.
Jual murah ya murahnya tapi lagi terbang, murahnya lagi kabur nggak boleh. Atau jual ikannya cuma di laut misalnya, nggak boleh. Syarat jual beli juga harus dimiliki oleh orang yang menjualnya. Jadi nggak boleh menjual punya orang. Bang, saya jual bang motor saya bang, itu cakep motor siapa nih, ya udah beli dah. Emang punya lu, bukan punya tetangga, nggak boleh. Jadi harus milik orang yang akad itu. Penjualnya harus memiliki barang yang dijual, pemilik pembelinya ini juga harus memiliki uangnya, itu juga harus uang pemiliknya, artinya harus uang yang pemiliknya. Itu syarat jual beli diantaranya itu. Kemudian harus diketahui juga barangnya, harus diketahui bentuknya, sifat-sifatnya itu benar-benar hadir di hadapan yang menjual dan yang beli. Kecuali salam. Mungkin bapak-bapak pernah dengar akad salam. Akad salam itu jual beli cuma barangnya belum ada, mesen, inden. Jadi saya pesan ke Bang Walil pipa bang, dari kayunya sono keling. Nah panjangnya sekian bang, panjangnya kira-kira 10 cm aja, bentuknya begini, belum ada barangnya baru dibikin. Nah itu boleh yang kayak gitu, namanya salam. Ya mungkin jual beli online juga mirip-mirip kayak begitu, barangnya belum ada. Kadang-kadang yang jual juga nggak punya barang itu, dia ngambil dari toko lain, namanya dropship ya. Iya namanya dropship. Nah ini jual beli hukumnya harus tadi barang harus yang suci dan lain sebagainya. Ini harus diketahui oleh kita yang sedang bergelut dengan jual beli, harus diketahui oleh seorang muslim yang mukallaf tadi. Ada beberapa riwayat atau kisah yang diceritakan, diantaranya dalam kitab Ihya. Sayyidina Umar itu diantara kegiatan beliau ketika jadi Amirul Mukminin, jadi presiden, itu diantara kegiatan beliau, saudara-saudara mungkin pernah dengar Sayyidina Umar kalau malam itu sering keliling gitu ya, sering keliling itu ngeliatin warganya atau memperhatikan ada nggak warga saya yang lapar, itu gitu memang. Nah kalau pagi Sayyidina Umar itu suka keliling pasar dan suka merhatiin mana orang yang timbangannya ini nggak benar, kemudian mana orang yang nggak tahu. Kata-kata Sayyidina Umar itu, la yabi'u fi suqina illa man yafqah. Kata Sayyidina Umar, orang yang dagang di sini kudu orang yang ngaji. Orang yang dagang di sini kudu orang yang bisa ilmu jual beli atau tahu ngerti ilmu jual beli. Kalau yang nggak ngaji nggak boleh dagang. Itu benar-benar hati-hatinya, karena jual beli itu juga dituntun dalam agama Islam. Mempelajari jual beli, mempelajari muamalah yang lain, ini hukumnya wajib jika kita memang sudah bergelut dengan hal-hal yang dimaksud. Bahkan jual beli itu hadirin, dagang kayak Ustaz Fatah, kemudian Pak Ali, siapa lagi jangan sini, Pak Erwin, apa Erwin? Hampir semua dagang kan? Semua dagang ya? Masya Allah, ini berarti Haji Romli doang yang nggak ada dagang. Berarti dunia, iya, berarti dunia di genggaman ini. Iya, yang dagang itu kata Rasulullah 90% ma'isyah atau 90% kehidupan dan ya penghidupan di dunia itu memang pintunya dari perdagangan 90%. Asal jadi pedagang yang ini aja jujur, karena pedagang yang jujur itu nanti bareng bersama para nabi, bareng bersama para siddiqin, para syuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Ini sabda Rasulullah ini, at-tajirus saduq yuhsyaru yaumal qiyamati ma siddiqin wa syuhada'i wa ma dzaka illa wa syuhada'i hamdistu. Pedagang yang jujur itu akan dikumpulkan hari kiamat bersama siddiqin, bersama orang-orang yang benar keimanannya, wasyuhada'i, dan orang-orang yang mati syahid dikumpulkan nanti di hari kiamat. Pedagang-pedagang yang jujur, pedagang-pedagang yang benar, tahu ilmunya dan dia mengamalkan ilmunya, ini akan dikumpulkan bersama orang-orang yang benar keimanan. As-siddiqin itu adalah orang-orang di bawah
para nabi derajatnya, satu level di bawah nabi. Jadi benar-benar mulia ini pedagang-pedagang yang jujur. Kenapa bisa begitu? Wa madzalika illa li ajli ma yalqahu min mujahati nafsihi wa hawahu wa qahriha ala ijra'il uqudi ala ma amara Allah. Kenapa bisa seperti itu? Karena kejujurannya pedagang itu berkat atau li ajli ma yalqahu itu karena berkat dari apa yang telah diupayakan oleh si pedagang tadi, yaitu melawan hawa nafsunya dan juga mengekang hawa nafsu agar tetap melaksanakan ikatan-ikatan atau melaksanakan hukum-hukum yang memang Allah perintahkan kepada dia. Orang yang dagang di sini misalnya dagang tahu, kemudian dia menjaga sekali hukum-hukum Allah, jangan sampai tahunya itu tahu yang sudah basi misalnya. Pokoknya semuanya itu karena Allah, dia benar-benar dijaga hukum-hukumnya, jangan sampai merugikan pembelinya. Ini maka mendapat derajat siddiqin, di bawah satu tingkat di bawah para nabi. Kenapa seperti ini? Karena dia sudah mengekang hawa nafsunya, karena dia sudah mengatur hawa nafsunya supaya ikut kepada aturan-aturan yang memang sudah Allah tetapkan itu, karena nurut sama Allah. Wa illa fala yakhfa ma tawa'adallahu min ta'addil hududi. Kalau nggak begitu maka sudah barang tentu pedagang ini akan melampaui atau akan menerjang batas-batas yang sudah Allah tetapkan. Titik sampai di situ. Jadi secara umum orang yang berdagang kalau niatnya karena nurut pada hukum-hukum Allah, itu nanti akan bersama para siddiqin, bersama para syuhada di hari kiamat. Jadi jangan cuma karena customer, ya cuma karena pengen melayani pelanggan, pokoknya saya harus jujur, kalau nggak gitu takut. Jangan cuma itu, ya itu boleh, tapi tambah karena Allah nyuruh gitu, karena Nabi perintahkan jujur, semata-mata seperti itu. Jadi harus ada yang kita sandarkan selain alasan-alasan manusiawi seperti pelanggan dan lain sebagainya. Yang harus kita sandarkan karena Allah. Itu dalam berdagang. Dalam hal lain juga demikian hadirin. Orang yang bakti kepada orang tua kan secara manusiawi dan juga secara akli, rasional maksudnya. Namanya anak bakti sama orang tua itu wajar apa enggak? Wajar. Ya orang tua itu kan yang mewujudkan kita. Kalau nggak ada orang tua nggak ada kita. Nah secara rasional memang bakti anak kepada orang tua itu sudah wajib, nggak usah pakai ayat-ayat, udah wajib. Nah kita melakukan itu ya iya, namanya orang tua ya, itu kan yang mewujudkan kita atau yang menghadirkan kita di dunia. Itu betul, ditambah lillahi ta'ala, karena Allah perintahkan saya, karena Allah perintahkan kita untuk bakti kepada orang tua, karena Rasulullah perintahkan kita kepada bakti, untuk bakti kepada orang tua. Jadi ada dua sandaran yang pertama karena sandaran rasional atau manusiawi, sandaran kedua harus kita sandarkan itu lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala kita lakukan itu, karena Allah perintah untuk bakti, Allah perintah untuk jujur saat berdagang dan lain sebagainya. Yang seperti inilah yang nanti diganjar, ditulis sebagai pahala, diberikan balasan-balasan sebagai pahala. Inna baqiyatal uqudi minal ijarati wal qiradi wal rahni wal wakalati wal wadi'ati wal ariyati wal syirkati wal musaqati wa ghairiha kadzalika. Kemudian segenap akad muamalah seperti ijarah, pinjam meminjam, sewa menyewa, sewa menyewa, kirot itu kerjasama modal uang. Suka kan ada di bank ya, kirot ya, Bang Olin. Iya ada kirot, akad kirot. Kemudian rohan itu gadai. Kemudian wakalah itu semacam mewakilkan. Wadiah juga menitipkan, peminjam meminjam, syirkah, koperasi atau kerjasama, musakoh, kerjasama di bidang pertanian dan lain sebagainya. Itu juga demikian. Artinya ada hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh
syari oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka la budda min muraati syurutiha. Kita harus menjaga syarat-syaratnya, warkaniha, dan rukun-rukunnya. Muamalah yang tadi disebutkan, misalnya kirot, misalnya itu yang namanya kirot atau mengambil, memutarkan uang bersama yang dikumpulkan atau dititipkan kepada satu pihak, kemudian dikumpulkan, diputarkan uang itu. Nah, keuntungannya itu harus dibagi rata. Ini juga harus ada syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya itu yang namanya kirot, itu harus untungnya itu harus dibagi rata dan harus berupa uang. Kalau kirot ada yang namanya rohan atau gadai. Gadai itu apa? Pegadaian ya, emang ada ya. Gadaian boleh, dalam Islam juga ada pegadaian. Syaratnya di antara syarat pegadaian itu barang yang digadaikan itu harus barang milik si pegadai. Dan juga harus barang yang memang bernilai. Kalau yang nggak bernilai nggak boleh digadaikan. Harus ada nilai atau harganya. Ada lagi di sini apa tadi? Wakalah atau mewakilkan satu nilai uang kepada orang lain. Ini juga termasuk yang diatur dalam Islam. Di antara hukum-hukum atau syarat-syarat wakalah itu harus suatu yang sifatnya bernilai, harus ada yang nilai, harus ada suatu yang sifatnya bernilai. Seperti uang tadi itu wakalah. Saya punya ada wakalah, ada hiwalah. Hiwalah itu mengalihkan. Saya punya utang, terus Bang Jajang punya utang ke saya. Nah, Bang Olil nagih utangnya. Saya utangnya ke Bang Olil. Ya udah Bang, tagihnya jangan ke saya. Tagihnya siapa? Ke Bang Jajang. Bang Jajang punya utang saya itu boleh. Yang seperti itu juga diatur hukumnya. Dan itu harus uang. Nggak boleh yang lain. Apa? Utang yang lain apa? Utang puasa. Utang sholat. Lu belum bayar, lu puasa kemarin. Sama, Bang Jajang juga punya utang. Dia aja yang bayar, nggak boleh. Yang ibadah nggak boleh diwakilkan, nggak boleh dihiwalakan. Kemudian ada yang namanya wadiah. Ya, wadiah penitipan barang. Ini harus menitipkan sesuatu yang sifatnya itu mulia atau dihormati. Najis boleh nggak? Boleh. Apa? Kalau najis tapi dia ada manfaatnya boleh. Tapi seperti apa najis dan manfaatnya? Seperti anjing misalnya. Menitipkan anjing, karena anjing itu dalam Islam, anjing itu juga bisa untuk berburu. Walaupun sekarang udah nggak zaman buruan ya, anjing itu bisa digunakan untuk berburu. Dan gigitan si anjing ini sudah boleh yang melumpuhkan sifatnya melumpuhkan itu udah boleh kita sembelih. Hasil gigitannya itu kan nggak sampai mati, emang udah dilatih, tapi syaratnya dilatih. Nah, kemudian kita sembelih secara syariat. Jadi gimana menitipkan anjing atau wadiah anjing? Boleh, apa-apa. Ini semua ada hukum-hukumnya. Dalam fikih ini disebut dengan muamalah. Nah, sampailah kita pada waktu nikah, akad nikah juga, munakahah atau akad nikah. Ini juga seperti disebutkan di atas. Ada aturan hukum-hukum yang sudah ditetapkan. Waktu nikah yahtaju ila mazid ihtiyatin. Bahkan yang namanya akad nikah itu lebih membutuhkan kepada kehati-hatian. Atatsabutin hadaran mimma yutarattabu ala faqdi dzalik. Dan juga ketetapan karena khawatir atau karena waspada apabila tidak ditemukan syarat-syarat, maksudnya nikah tapi syarat-syaratnya nggak lengkap, maka dikhawatirkan sesuatu yang sangat dosa. Apa itu zina misalnya? Munakahah. Rukun nikah. Rukun nikah ada pengantin laki, pengantin perempuan. Itu pasti ya. Pengantin laki, pengantin perempuan. Kemudian ada 2 orang saksi. Kemudian ada wali dari pengantin perempuan. Harus ada. Udah, ada lagi nggak? Nih ya, mas kawin harus tuh. Mahal ya. Itu udah murah banget itu mas kawin ya.
berapa sih mas kawin paling mahal di sini? Ya taruh mas kawinnya misalnya 100 juta ya, 100 juta itu buat ngopenin anak, buat segala macam kan itu ya, seumur hidup lagi, nggak ada perpanjangan. Coba kalau diperpanjang kan repot nih, enggak. Tapi maksudnya tidak seperti itu. Maksudnya yang namanya mahar atau mas kawin dijadikan sebagai rukun nikah ini karena memang Allah ingin memuliakan perempuan dan supaya orang laki-laki jangan sembarangan, dan juga diikat dengan akad nikah yang menghalalkan yang tadinya haram itu jadi halal. Nah semua ini harus diketahui untuk kita orang-orang yang sudah muslim mukallaf, bukan hanya mengetahui ibadah saja tapi muamalah dan nafkah harus kita pahami. Dan nanti akan ada pembahasan secara rinci dalam bab-bab berikut. Wallahu a'lam bishawab. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.